Halo semua, saat ini berada di NOC Samlaki, Maluku. Saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengganti BMS. Bila unit sudah terpasang, kita tinggal buka lepas power, buka solasi, disolasi. Nanti kalau sudah dibuka, kasih turun, buka baut semua ini. Baut termasuk handle-nya semua dibuka keliling. Usahakan mati posisi baterai. Dibuka. Di sini ada merah positif, terus hitamnya negatif. Ini yang dari sel yang masuk ke dalam. Ini dilepas terlebih dahulu. Nanti sudah dilepas, diisolasi untuk yang kabel warna merah yang positif dari sel. Habis lepas ini, lepas power negatif. Ini dari sel. Kalau yang ini juga nanti dilepas karena kita akan mengganti BMS-nya ini. Nah, ini positif dari sel sudah diisolasi. Kalau ini sudah aman karena memang untuk BMS power ini aman, tidak perlu diisolasi. Sekarang kita lepas bagian negatif sel. Ini B min, baterai min, B min, baterai min. Ada keterangannya. Ini dilepas dan diisolasi. Bila sudah lepas diisolasi seperti ini yang dari sel. Sekarang kita melepas soket, melepas urutannya dari nomor 1. Ini nomor 1 kelihatan, ini nomor 2. Kita lepas dulu yang nomor 1, soket 1, dia ada di posisi A. Soket 1 di A, soket 2 di B. Lanjut soket nomor 3 itu di C. Nomor 3 ini baru lanjut nomor 4, soket nomor 4 dia ada di D. Nah, setelah ini sudah, kita akan melepas negatif untuk dari terminal baterai. Ini enggak diisolasi, enggak apa-apa. Nanti kita lepas, baru lepas baut-baut bagian BMS di sini. Termasuk yang di sini nih. Semuanya ada 1 2 3 4 5 6 7 totalnya. Untuk kabel-kabel sudah semua dilepas. Terus baut-baut pada BMS 1 2 3 4 5 6 di sini, 7 8 dibuka. Nanti kan agak keras ya, memang dia agak keras karena dia ada rubber untuk hatching pendinginnya. Cukup dicongkel saja bagian aluminium sini nih, dicongkel pelan-pelan begitu, lalu diangkat. Hanya begini saja. Terus kita lanjut ke BMS penggantinya. Ini BMS pengganti.
ini BMS penggantinya. Jadi kita akan lanjut pasang ke sini. Posisinya sama. Jadi nanti rubber perekatnya ini harus dilepas ya, agar dia tertempel untuk sebagai pendingin. Jadi panasnya pada heatsink dia akan tersalur oleh rubber karet ini. Dibuka, ini ada pelapisannya, dibuka, baru kita pasang di sini. Pastikan lampu posisi lurus ya, agar nanti saat pemasangan lubang lampu itu pas. Jadi lampu harus lurus. Oke, kita lanjut pasang. Rubber perekatnya sudah dilepas, tinggal kita tempel saja. Nah, lihat, lampu harus masuk, terus deep switch harus pas, RS nya harus pas, dan RS 485 yang harus pas. Nah, baru lanjut kita pembautan kembali. Nanti ada cara pemasangan proses awalnya ya, dari kabel-kabel yang sudah dilepas ya. BMS baru sudah terpasang. Kita lanjut tahap pertama untuk pemasangan, ialah kabel min pada terminal baterai. Ada dua, satu di sini, satu di sini. Setelah pemasangan kabel terminal baterai terpasang, pastikan kencang ya, nggak boleh kendor ini kabel ini. Pokoknya setiap power itu koneksinya harus kencang. Ialah selanjutnya pemasangan pada soket 1, 2, 3 dan 4 ya. Cuma di sini untuk pemasangan awalnya itu dari soket nomor 4 lanjut 3, 2, 1. Kalau pelepasan kan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau pemasangan itu harus dari 4, 3, 2, 1. Kita cari nomor 4, berarti ini posisi 4 tadi itu di D, bisa dilihat D, ini soket D, C, B, A, berarti soket 1, soket 2, soket 3, soket 4. Di sini soketnya ada perbedaan, dia ada besar ada kecil. Kalau untuk soket D itu atau soket 4 dia kecil. Jadi kita langsung pasang soket nomor 4. Pastikan ya, ini nggak boleh terbalik karena akan diode-diode ini akan terbakar. Oke, kita mulai pasang nomor 4. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Lalu nomor 2. Nomor 2. Dan terakhir nomor 1 untuk proses pemasangan kabel soket sel. Setelah 4 soket ini terpasang, 4, 3, 2, 1, kita lanjut ke pemasangan negatif min dari sel ya. Kalau yang tadi min dari terminal baterai, ini min dari sel. Kita pasang di sini satu-satu. Ya, lanjut. Setelah pemasangan negatif sel pada BMS, di sini keterangannya B min, baterai min untuk bagian sini. Kalau ini P, power min.
untuk terminal, untuk koneksi ke baterai charging dan load, nanti jadi satu di situ. Nah setelah ini kita buka, kita lakukan terlebih dahulu pengukuran sel dari positif ke negatif. Kita buka dulu selasinya baru kita ukur. Sebelum kita pasang positifnya BMS dengan positif sel, kita pastikan melakukan pengukuran bahwa nilai sel itu posisi lebih dari 30 volt. Karena kalau dia 30 menyatakan baterai lowbat, biasanya selnya itu ada beberapa sebagian yang sudah kosong. Kalau untuk pengecekan per sel itu kita melakukan menggunakan software USB converter RS485 atau USB, nanti dengan laptop dan software. Nanti akan terlihat sel mana yang sudah kosong. Cuman cara untuk mengisi kembali, kita melakukan charging langsung, charging sel langsung tanpa BMS. Jadi kita sambungkan positif dan negatifnya sel itu ke charging power dari solar panel, genset atau rectifier. Kita isi di sini, dan setelah dilakukan penyambungan biasanya kita ambil lewat sini. Ini kita pasang di sini, kabel itu kita pasang di sini, kita jumper ke sana agar selnya terisi sambil dilakukan pengukuran. Jadi untuk mengetahui statusnya sel terisi itu dia akan menaik nanti. Kan contohnya ini 30 volt, bila kita charging dia akan naik perlahan. Nanti kalau sudah mencapai 45 ke atas itu sudah bisa digunakan untuk mengaktifkan BMS. Nah nanti kita lanjut dengan menggunakan software. Kalau memang ada sel yang tidak mau lagi terisi, berarti sel yang itu dinyatakan rusak dan harus diganti. Bongkar selnya, copot. Lanjut ke pemasangan positif sel dan positifnya BMS. Ditempel begini, lalu pasang baut dan pasang ke terminal. Positif sudah terpasang, ya kita tinggal kembali menutup cover BMS. Saya tanggal 25 baru balik, Pak? Iya. Saya kalian sama Pak main balik. Kalau aktif terakhir itu setelah aktif kita pasang baterai yang lama ini dilepas, dipindah ke sini. Ini melepasnya ada pinnya di sini, digeser keluar, tidak akan keluar. Di pin ini didorong keluar sana. Lanjut pemasangan baterai. Di posisi aktif. Oke, kita baru lanjut ke pemasangan. Oke, baterai penggantian BMS sudah dipasang kembali, power charging dan sudah dipasang kembali, status normal tanpa alarm, dan sekarang statusnya sedang charging. Normal tanpa alarm. Oke, sekian, tunggu video-video selanjutnya untuk login software melalui laptop ya. Jadi untuk mengetahui sel, performa sel masih bagus atau tidak ya. Untuk yang komen silahkan isi di bawah deskripsi ya, saya akan menjawab bila ada pertanyaan yang mengenai baterai atau problem baterai ya. Oke, jangan lupa subscribe nya. Terima kasih, selamat siang.